Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, pengalaman Paskah, kebangkitan Tuhan ingin mengajak kita untuk menyadari kehadirannya. Dalam pekan suci saya membantu pelayanan di salah satu paroki CM di wilayah Papua Barat. Ketika Jumat Agung saya berada di sebuah stasi yang bagi saya cukup lumayan menantang karena harus melalui laut, setelah itu dengan kendaraan darat, dan juga agak sedikit jalan kaki. Anda bisa membayangkan bagaimana medannya itu. Lalu jam 3 sore melaksanakan ibadat penghormatan salib dengan cara yang sangat sederhana karena liturgi tidak disiapkan. Yang penting iman mereka dan merayakannya sungguh luar biasa. Lalu ketika sore setelah selesai, anak-anak banyak sekali di kampung itu datang, "Romo, ayo kita ke pinggir pantai." Ya karena memang daerah rawa-rawa. Ada apa? Kita mau lihat buaya. Ketika mengatakan buaya, saya langsung mengatakan, "Oh tidak, terima kasih." Karena bagi mereka kalau sore menarik melihat mata buaya, karena kalau di senter katanya merah-merah. Saya tidak berani mencoba. Lalu setelah itu mereka, karena saya tidak jadi dan artinya sedikit menolak tawaran mereka untuk melihat buaya, lalu mereka bersama saya di satu rumah itu digunakan untuk romo atau suster atau awam yang melakukan pelayanan, dan jarang sekali dilayani, mungkin 2 bulan sekali berdatangi romo atau suster. Dan di dalam ketika itu melihat mereka banyak kumpul di ruangan itu dan bercerita, ceritanya menarik. Ya, karena banyak, ya, menarik dalam arti mengerikan, bukan harus diikuti. Karena buaya ini sering memangsa anak-anak yang sering terjun ke pantai dan sudah siap menerkam, dan banyak korban. Lalu ketika sudah malam, saya aneh ya, mereka ini kok nggak pulang-pulang ke rumah? Kalian tidak tidur? Tidur Romo, kami mau tidur dengan Romo di sini. Ya karena rumah itu memang khusus, hanya saya tinggal sendiri di situ malam itu. Loh, kenapa saya harus ditemani? Supaya Romo aman, tidak diganggu. Oh baik kalau begitu. Akhirnya kita tidur disebut pastoran kecil begitu. Lalu malam-malam saya agak bingung mengapa di luar kok ada suara orang ngomong, orang mini. Lalu ketika saya bangun lihat bapak-bapak di luar pastoran. "Bapak-bapak tidak tidur kah?" Pakai logat Papua ya. "Tidak Romo, kami jaga Romo sampai pagi." Saudara terkasih, bagi saya pengalaman ini, saya tidak meminta mereka menjaga, tapi ternyata mereka mengatakan kalau ada tamu, Romo, suster, pasti mereka akan berjaga supaya Romo susternya tidurnya nyenyak. Sebenarnya saya merasa bersalah, saya tidur enak, mereka tidak tidur. Apa yang ingin saya katakan saudara terkasih? Ya, karena dijaga dengan cerita-cerita yang horor, yang banyak hal yang mengerikan di kampung itu, saya tidur dengan aman. Paginya segar bangunnya, karena harus melanjutkan lagi untuk perjalanan ke stasi lain untuk merayakan malam Paskah. Pengalaman semacam ini bagi saya sungguh suatu pengalaman, mengingatkan saya apa yang dikatakan dalam permenungan saya, bahwa Kristus yang bangkit adalah Kristus yang harus disadari kehadirannya, menjaga, menyertai, dan melindungi kita. Mengapa demikian? Saudara terkasih, dalam bacaan Injil, para rasul, Petrus dan kawan-kawannya, Petrus saat itu adalah dianggap sebagai ketua dari para rasul, yang dimana mereka sudah kehilangan Yesus karena kematiannya, dan bahkan
setelah kematian dimakamkan, ada berita Yesus jenazahnya tidak ditemukan di dalam makam, hilang. Dengan kata lain, murid-murid yang selama dalam perjalanan Yesus, memori mereka akan Yesus adalah memori Yesus yang kuat, memori Yesus yang bisa dijadikan raja, Yesus yang bisa akan menyertai dan menuntun mereka secara fisik. Tetapi peristiwa kematian dan bahkan jenazah yang hilang, akhirnya Petrus mengatakan, aku mau pergi menangkap ikan. Bukan dalam arti harafiah saja bahwa Petrus akan menjala ikan, tidak. Tapi ingin mengartikan bahwa Petrus ingin kembali pada profesinya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Karena panggilan Petrus pertama-tama ketika dia menghela jala dan Petrus dipanggil untuk mengikuti Yesus dan mengikuti pelayanan Yesus selama 3 tahun. Dan peristiwa kematian Yesus inilah yang membuat Petrus kecewa, putus asa. Ekspektasinya terhadap Yesus yang hadir dalam hidupnya tidak sesuai. Maka dia ingin kembali pada profesi sebelumnya, yaitu nelayan, dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Saudara terkasih, disinilah pengalaman kebangkitan kembali menguatkan Petrus dan teman-temannya, bahwa kehadiran Tuhan yang bangkit tidak lagi harus dalam keadaan fisik yang bisa mereka lihat secara nyata, mereka sentuh, suaranya mereka dengar dengan jelas, seperti mendengar khotbah Romo Habel begitu. Tetapi justru kehadiran Tuhan itu justru hadir dalam situasi apapun. Dan inilah yang ingin dinyatakan, yang ingin dikuatkan oleh Yesus kepada para muridnya. Oleh sebab itu, Yesus menampakkan diri, kehadirannya dalam para murid, dalam berbagai dinamika kehidupan para murid. Di saat mereka putus asa, kehilangan orientasi, merasa gagal, justru Yesus juga hadir di sana. Di saat mereka juga berhasil menangkap ikan dengan banyak jumlahnya, Yesus juga hadir di sana. Kesuksesan, keberhasilan, ingatlah bahwa Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Juga Tuhan hadir dalam orang-orang di sekitar kita. Seperti murid yang dikasih Yesus mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Bahwa sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita dapat juga menunjukkan kehadiran Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan yang sangat luar biasa adalah kehadiran Tuhan secara konkret dalam perayaan Ekaristi. Saudara yang terkasih, mengapa saya mengatakan demikian? Ketika para murid tiba di pantai, melihat Yesus sudah siap dengan roti panggangnya, dengan ikannya, dan Yesus mengatakan, marilah dan sarapanlah. Persis seperti perayaan Ekaristi di mana kita diundang kepada Yesus untuk mencicipi perjamuan Tuhan, dan itulah kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih, menyadari kehadiran Tuhan itu adalah suatu proses seluruh perjalanan dinamika kehidupan kita. Di saat gagal, berhasil, melalui orang sekitar kita, dan bahkan dalam pengalaman Ekaristi. Untuk itulah menyadari kehadiran Tuhan itu perlu cinta. Petrus ditanyai 3 kali, apakah engkau mencintai aku? Ada yang menafsirkan sebelum wafat Yesus, sengsara Yesus, Petrus pernah menyangkal 3 kali. Maka hari ini
Yesus juga bertanya dengan komitmen, apakah engkau mencintai aku? Ungkapan cinta adalah bagian bagaimana terus-menerus mencari dan akhirnya kita menemukan Tuhan yang hadir di tengah kita. Tanpa cinta yang menyadari kehadiran Tuhan, kita merasa itu adalah hampa dan bahkan tidak buat apa-apa. Sebab dengan terus mencintai dalam keadaan apapun, terus beriman, menunjukkan bagaimana kita tetap konsekuen pada komitmen sebagai murid Tuhan dan menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan inilah yang membuat Petrus begitu berani bersaksi tentang kebangkitan Tuhan dalam bacaan pertama tadi. Di hadapan semua orang, ia menyangkal kebangkitan Tuhan, tapi Petrus sungguh menunjukkan keberaniannya karena diteguhkan pengalaman cinta akan Tuhan. Maka saudara terkasih, kita senantiasa berusaha dalam keadaan apapun mencintai Tuhan dan menyadari kehadirannya terus-menerus dalam pergulatan-pergulatan kita. Tuhan memberkati.